Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Munifa Sukmawardani, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4525091076. Di sini saya akan menjelaskan 7.7 habits Sinergize, manfaat serta pengaplikasiannya di lingkup pekerjaan. Yang pertama, menghargai perbedaan. Yang kedua, kreativitas kolektif. Yang ketiga, komunikasi win-win plus empati. Yang keempat, mencari trade alternatif. Yang kelima, kolaborasi bukan kompromi. Yang keenam, memanfaatkan kekuatan individu. Dan yang ketujuh, menghindari negatif sinergi. Yang pertama, menghargai perbedaan. Berarti mengakui dan menerima bahwa setiap orang memiliki latar belakang, sudut pandang, gaya kerja, serta kekuatan yang berbeda, dan melihat perbedaan itu sebagai kekuatan untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Manfaat menghargai perbedaan di lingkup pekerjaan. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Contohnya, muncul banyak ide karena cara pandang yang beragam. Dan yang kedua, mempercepat pemecahan masalah. Contohnya, tim dapat melihat masalah dari berbagai sudut. Yang ketiga, membangun kerjasama dan kepercayaan. Yang ketiga, mengurangi konflik. Dan yang terakhir, hasil kerja lebih optimal. Dan cara pengaplikasiannya di dalam lingkup pekerjaan. Yang pertama, mendengarkan pendapat rekan tanpa menghakimi sebelum menyampaikan opini sendiri. Yang kedua, mengajak diskusi terbuka saat brainstorming dan mendorong semua anggota tim berpendapat. Lalu memberikan ruang bagi gaya kerja yang berbeda, misalnya cara analitis versus cara kreatif. Lalu memanfaatkan kekuatan unik tiap anggota, misalnya yang detail fokus ke analisis dan yang komunikatif ke presentasi. Bersikap terbuka terhadap ide baru, terutama yang berada dari kebiasaan tim. Yang kedua, kreativitas adalah kemampuan tim untuk menghasilkan ide, solusi, atau inovasi yang lebih baik melalui kolaborasi. Bukan hanya dari satu individu, intinya gabungan pemikiran bersama menghasilkan suatu yang lebih kuat daripada ide pribadi. Kreativitas kolektif di lingkup pekerjaan. Yang pertama, solusi lebih inovatif karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Pengambilan keputusan lebih tajam dengan kontribusi banyak perspektif. Meningkatkan keterlibatan karyawan, semua merasa punya andil dalam hasilnya. Meningkatkan kualitas proyek melalui pengayaan ide dari banyak orang. Lalu adaptasi lebih cepat ketika menghadapi perubahan atau tantangan. Pengaplikasiannya dalam lingkup pekerjaan, brainstorming tim dengan aturan tidak mengkritik saat ide muncul agar semua orang berani berpendapat, menyatukan orang dengan kompetisi berbeda, misalnya marketing, desain, data untuk merancang solusi, menggabungkan ide terbaik dari tiap anggota menjadi satu solusi terpadu. Dan yang terakhir, mendorong budaya terbuka, tiap anggota bebas menyampaikan ide tanpa takut ditolak. Yang ketiga, komunikasi win-win plus empati. Berarti berkomunikasi dengan tujuan agar semua pihak merasa diuntungkan, sambil benar-benar berusaha memahami perspektif orang lain terlebih dahulu. Intinya mendengarkan untuk memahami,
bukan untuk membalas dan mencari hasil terbaik untuk semua. Manfaatnya mengurangi konflik dan kesalahpahaman karena masing-masing merasa didengarkan, membangun kepercayaan antara anggota tim maupun antar divisi, menciptakan keputusan yang lebih baik karena mempertimbangkan kebutuhan semua pihak, kolaborasi lebih kuat, orang lebih mau bekerja sama jika mereka merasa dihargai, dan yang terakhir, lingkungan kerja lebih positif dan produktif. Dan cara pengaplikasiannya dalam lingkup pekerjaan, yang pertama, mendengarkan aktif, tidak memotong, memberi perhatian penuh, dan merangkum kembali apa yang dipahami, mengkonfirmasi kebutuhan masing-masing pihak, bukan hanya fokus pada target sendiri, menggunakan bahasa yang fokus pada solusi, bukan menyalahkan, menawarkan alternatif yang menguntungkan kedua pihak, misalnya jadwal pembagian tugas atau ekspektasi, menjaga nada bicara dan sikap yang menghargai, terutama saat situasi tegang atau negosiasi. Yang keempat, trade alternatif adalah solusi baru yang lebih baik daripada dua opsi awal yang diperdebatkan. Bukan pendapatmu atau pendapatku, melainkan menciptakan opsi ketiga yang lebih unggul hasil dari pemahaman mendalam dan kolaborasi. Manfaatnya dalam lingkup pekerjaan, mengurangi konflik karena fokus berpindah dari menang kalah menjadi mencari yang terbaik, meningkatkan inovasi karena tim menciptakan solusi baru, bukan terjebak dalam dua pilihan buruk, membuat keputusan lebih efektif dan disetujui semua pihak, membangun hubungan kerjasama yang harmonis, setiap orang merasa dihargai dan dilibatkan, lalu menghasilkan hasil yang optimal, bukan kompromi setengah hati. Cara pengaplikasiannya dalam lingkup pekerjaan, yang pertama, dapat tanyakan kebutuhan di balik setiap posisi, fasilitas brainstorming bersama untuk mencari solusi baru, memahami semua kebutuhan, tunda memberi keputusan sampai semua ide alternatif dikumpulkan dan dievaluasi, cari titik temu lalu kembangkan ide yang membangun kekuatan tiap opsi, dan yang terakhir, gunakan bahasa yang membuka peluang, seperti bagaimana kalau kita cari opsi yang lebih baik dari A maupun B. Yang kelima, kolaborasi bukan kompromi. Berarti bekerja sama untuk menciptakan solusi terbaik dengan memaksimalkan kekuatan setiap orang, bukan kompromi, yaitu ketika setiap pihak terpaksa mengalah sebagian sehingga hasilnya hanya cukup baik. Intinya, kolaborasi menghasilkan solusi unggul, sedangkan kompromi hanya solusi tengah yang tidak sepenuhnya memuaskan siapapun. Manfaatnya dalam lingkup pekerjaan, pertama, hasil kerja lebih optimal karena memanfaatkan kekuatan dan ide semua anggota. Yang kedua, lebih inovatif, gabungan ide menciptakan hasil yang tidak terpikir oleh individu, meningkatkan rasa kepemilikan, semua merasa berkontribusi, mengurangi ketegangan karena tidak ada pihak yang merasa kalah, membangun budaya kerja yang solid dan produktif. Dan pengaplikasiannya dalam lingkup pekerjaan, yang pertama, ajak semua anggota tim terlibat dalam penyusunan solusi, bukan sekedar membagi tugas tengah-tengah. Fokus pada tujuan bersama, bukan mempertahankan preferensi pribadi. Satukan kekuatan tim tiap individu, misalnya analis untuk data, kreatif untuk ide konsep, lalu komunikator untuk presentasi. Yang keenam, memanfaatkan kekuatan individu,
berarti mengidentifikasi bakat, kemampuan, dan keahlian untuk setiap anggota tim, lalu menggunakannya secara strategis untuk mencapai hasil yang terbaik. Intinya, menempatkan orang yang tepat pada peran yang tepat. Manfaatnya dalam lingkup pekerjaan, yang pertama, hasil kerja lebih efektif dan berkualitas tinggi karena tiap anggota atau orang mengajarkan hal yang sesuai dengan keahliannya. Produktivitas meningkat, karyawan bekerja lebih cepat dan lebih percaya diri. Lalu kolaborasi lebih solid karena tiap anggota saling melengkapi kelemahannya. Mengurangi stres dan konflik karena tugas disesuaikan dengan kemampuan alami, meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi. Dan pengaplikasiannya dalam lingkup pekerjaan, identifikasi kekuatan tiap anggota melalui observasi, diskusi, atau penilaian kompetisi. Bagi tugas berdasarkan keunggulan, bukan sekedar pemeratan. Pasangkan individu yang saling melengkapi, misalnya yang detail dengan yang kreatif. Berikan kesempatan pengembangan potensi, misalnya melatih seseorang yang berbakat presentasi untuk menjadi presenter utama. Apresiasi kontribusi untuk unik agar anggota tim merasa dihargai dan termotivasi. Dan yang terakhir atau ketujuh, negatif sinergi adalah kondisi ketika kerjasama justru menghasilkan hasil yang lebih buruk dibandingkan jika individu bekerja sendiri. Ini terjadi karena kurangnya komunikasi, saling curiga, ego, konflik, atau ketidaksinkronan tujuan. Menghindari negatif sinergi berarti membangun lingkungan kerja yang saling percaya, terbuka, dan selaras, agar kolaborasi membawa dampak positif bukan sebaliknya. Dan manfaatnya dalam lingkup pekerjaan, mengurangi konflik dan miskomunikasi dalam tim. Yang kedua, meningkatkan produktivitas karena semua bergerak selaras. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang sehat dan suportif, mencegah kesalahan besar yang muncul akibat koordinasi buruk, memperkuat kepercayaan dan kerjasama antar karyawan. Dan cara pengaplikasiannya dalam lingkup pekerjaan, yang pertama, perjelas tujuan dan peran agar semua anggota tahu arah dan tanggung jawabnya. Bangun komunikasi terbuka melalui briefing rutin, diskusi atau check-in cepat. Kelola ego dan konflik sejak awal, bukan membiarkan masalah membesar. Dorong budaya saling menghargai, bukan saling menyalahkan. Dan yang terakhir, pastikan keputusan dibuat bersama sehingga semua merasa memiliki. Sekian presentasi saya pada hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.